Kata Rasulullah, apalagi yang ente minta? Sudah itu saja. Oke, kata Rasulullah, kalau engkau mau nemenin aku di surga, fa'aini alayya, tolonglah saya, ya, alaika bikasrati sujud, supaya engkau memperbanyak sujud. Fa'inni alaika an, supaya engkau memperbanyak alaika bikasrati sujud. Jadi kalau tiap malam 888, 1 bulan berapa? Sekian. Artinya ini hanya terjadi pada bulan Ramadan. Maka jadikan taraweh di bulan Ramadan ini, walaupun hukumnya sunnah, mudah-mudahan kita bisa nemenin Rasulullah di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menikmati tempat yang terbaik, majelis yang paling mulia, sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa hari lagi kita menikmati hari-hari yang terbaik, bulan yang terbaik. Bulan itulah yang sudah tentu kasih sayang Allah berikan kepada kita. Allah tawarkan kepada kita, mau enggak menjadi orang yang terbaik, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi bulan ini bulan merubah keadaan menuju yang terbaik. Allah berikan waktu 1 bulan. Bisa apa enggak ya? Bisa. Ya. Masalahnya mau apa enggak? Ya. Makanya jangan terlalu optimis. Ya, tahun depan juga masih ada puasa. Ya, jangan. Anggap aja bulan ini, puasa ini yang terakhir. Habis makan opor terus mati. Ya. Jadi biar semangat Ramadannya gitu ya. Jadi jangan antar, jadi nggak serius-serius gitu. Dalam kesempatan ini bab yang kebetulan pas Qiyam Ramadan. Masyru'iyatu Qiyam Ramadan. Disyariatkannya yaitu Qiyam Ramadan, salat di bulan Ramadan, yaitu salatut tarawih. Jadi memang tarawih yang ada, yang berjalan sekarang ini 8 tambah 3, 20 tambah 3. Bapak milih yang mana terserah. Ya. Jadi ada fenomena tersendiri. Biasanya Ramadan ini menjelang Ramadan, pengajian mulai ditutup. Ya, terutama yang ba'da isya. Nutupnya gampang ya, bukanya yang susah enggak. Ya. Ada pertanyaan menarik. Pengajian tuh wajib apa sunnah?
Majlis ta'lim itu wajib apa sunnah? Wajib. Taraweh wajib apa sunnah? Sunnah. Wajib dikalahin nama sunnah. Berarti taraweh jalan, ngaji mestinya jalan. Jelas kan? Ta'lim wajib, taraweh sunnah. Masa yang wajib dikalahkan sama sunnah? Iya juga ya. Tapi faktanya semua selesai pengajian, terutama yang ba'da isya. Tapi memang ada suasana lain yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Di antaranya apa kata Rasulullah? Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini dia. Jadi motivasinya kepada dalil ini dah. Sekaligus bahwa di bulan Ramadan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dalam beberapa taklim selama 11 bulan. 1 bulan ini kita kuatkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang qama, dalam arti melaksanakan sholat di bulan Ramadan, iman dan ihtisab semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi qiyamul Ramadan ini atau salatut tarawih sunnah lirrijal wan nisa. Jelas hukumnya sunnah. Tapi dengan dalil tadi ya, walaupun hukumnya sunnah, kita harus termotivasi karena melaksanakan yang sunnah di bulan Ramadan ini adalah diampuni dosa-dosa sebelumnya. Bapak Ibu punya dosa enggak? Punya? Ya sudah. Kalau punya jelas sudah kan? Tidak mungkin tidak taraweh gitu kan? Karena Rasul menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tuaddi ba'da salatil isya wa qabla al-witri rak'atain. Ya. Dilakukannya setelah salat isya. Jadi kalau Bapak terlambat ke masjid, salat isya sudah dimulai. Kemudian sholat isya sudah selesai, kemudian dimulai sholat tarawih. Bapak belum sholat isya, tarawih aja dulu dah, isyanya belakangan lah. Sholat isya aja dulu, karena sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya. Habis tarawihnya udah dimulai, tetap melakukan sholat isya dulu. Nah, nanti tarawihnya belakangan nggak apa-apa, masbuk ya, tinggal kurangnya berapa ditambah sendiri. Jadi jangan dibikin gampang, karena ini adalah ibadah. Al aslu fil ibadah al ittiba, mengikuti. Jadi melakukannya setelah sholat isya, 2 rakaat. Wa yajuju an tu'addu ba'dahu walakinu khilaful afdal wa yastamiru waqtuha ila akhiril lail. Waktunya kapan? Sampai akhiril lail, sampai subuh. Jadi Bapak mungkin datang karena tugas atau apa gitu kan, sampai rumah jam 10 belum salat tarawih gitu kan, ya sudah salat tarawih sendiri. Boleh salat tarawih jam 11, boleh. Artinya karena Bapak tidak bisa sholat berjamaah, sholat sendirian ya. Kalau sholat sendirian lebih cepat, lebih lama? Mestinya lebih lama ya, kalau sholat sendirian ya. Artinya adalah sholat ini
jangan sampai ditinggalkan walaupun kita tidak berjamaah. Warawa ila Tirmidzi an Aisyah qalat shallan nabi fil masjid fa shalla bi salatihi nasun kasirun summa shalla minal qabila fakasiru summa ijtama'u minal laila salisa falam yakhrud ilaihim falamma asba qala qad ra'aitu sani'akum falam yamna'uni minal khurud ilaikum ila anni khashitu antaprudu alaikum. Ya. Riwayat dari Aisyah bahwa Nabi sholat di masjid, ya, sholat di masjid pada waktu bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang lain mengikuti sholat sebagaimana Nabi melakukan sholat. Tapi hari berikutnya semakin hari semakin banyak diikuti oleh umatnya. Tapi pada minal lailah as-salisah, pada malam ketiga Nabi tidak keluar ke masjid, tidak melaksanakan sholat tarawih, ya, tidak keluar. Jadi cuma 2 malam tuh tarawih berjamaahnya. Yang ketiganya Nabi tidak keluar. Lalu Nabi berkata, qad ra'aitu soniatikum, saya sudah melihat apa yang kamu lakukan semalam itu, ya. Dan saya tidak keluar untuk melaksanakan sholat karena apa? Khasyitu an tafrudu alaikum, saya takut kalau sholat tarawih ini diwajibkan. Jadi sholat tarawih itu Rasul dalam riwayat ini, dalam kitab ini hanya 2 hari. Malam ketiganya tidak melakukan, artinya tidak melakukan berjamaah karena takut sholat tarawih ini wajib. Tapi, nah ini dia, sholat tarawih sunnah apa wajib? Sunnah, ya, sunnah ini. Biasanya kalau sunnah ini ditinggalin apa dikerjain? Nah ini, walaupun dia hukumnya sunnah, makanya dengan dalil tadi, ka'anna hadis sholat wajib, seolah-olah sholat ini wajib, karena ini terjadi hanya pada bulan Ramadan. Maka melaksanakan tarawih ini adalah bagian dari memperbanyak sujud. Karena ada riwayat khadim Rasulullah ketika ditanya, ente mau minta apa kepada saya, kata Rasulullah. Kata khadimnya, uridu murafaqatuka fil jannah, saya ingin nemenin engkau di surga ya Rasul. Nemenin, ya. Dia nggak bilang saya pengen masuk surga, enggak. Dia mintanya, saya mau nemenin engkau ya Rasulullah di surga. Kalau orang nemenin Rasulullah pasti masuk surga enggak? Pasti. Khadimnya ini karena dia pasti masuk surga, dia cuma mau nemenin. Karena khadimnya pantas enggak masuk surga? Enggak pantas. Bapak pantas enggak masuk surga? Kagak ada pantasnya Pak kita masuk surga. Kagak ada pantasnya. Gayanya doang pengen. Ya, tapi masih bagus, ada kepengenan. Nah, maka Ramadan ini adalah ketika khadim Rasulullah tadi dia bilang saya mau nemenin engkau di surga. Kata Rasulullah, apalagi yang ente minta? Sudah itu saja. Oke, kata Rasulullah, kalau engkau mau nemenin aku di surga, fa'aini alayya, tolonglah saya, ya, alaika bikasrati sujud, supaya engkau memperbanyak sujud.
Fa'inni alaika an, supaya engkau memperbanyak alaika bikasrati sujud. Jadi kalau tiap malam 888, 1 bulan berapa? Sekian. Artinya ini hanya terjadi pada bulan Ramadan. Maka jadikan taraweh di bulan Ramadan ini, walaupun hukumnya sunnah, mudah-mudahan kita bisa nemenin Rasulullah di surga. Apa tadi? Nemenin. Kalau orang nemenin kan bapak nemenin makan, yang bayar siapa? Yang ditemenin. Yang nemenin mah enggak, udah gitu yang nemenin makannya lebih banyak lagi. Ya, itu enaknya nemenin. Nah, maka termotivasi kita dari riwayat tadi adalah karena di bulan ini kita supaya memperbanyak sujud. Soal Bapak memilih 8 atau 20 soal lain, ya. Tapi intinya tadi, ya, di bulan ini ada sholatut tarawih. Ada 2 rakaat. Berapa rakaatnya? Ruyal jama'an Aisyah anna Nabi makana yajid fi Ramadan wala fi ghairihi ala ida asyrata rakaatan. Diriwayatkan oleh jamaah dari Aisyah bahwa Nabi makana yazid, tidak menambah di bulan Ramadan dan di bulan lainnya, yaitu sebanyak 11 rakaat, ihda asyrata rakaatan. Waruya Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihima an Jabir annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim samani rakaat wal witr. Riwayat lain menjelaskan, yaitu dari Ibnu Huzaimah, bahwa Nabi melaksanakannya 8 plus witirnya 3. Summan tadaruhu fil qabila falam yakhrud ilaihim. Cuma tadi memang di atas dijelaskan hanya dilakukan 2 hari. Sehingga waruya Abu Ya'la wa Tabrani bisanadin hasan qala jaa Ubay ibnu Ka'ab ila Rasulillah. Faqala ya Rasulullah innahu kana minni al-lailah syai'un ya'ni fi Ramadan. Qala wa madzalika ya Ubay? Qala niswatun bi dari kulna innala naqra al-Qur'an fasalla bi salatik. Fasolaitu bihinna samani rakaat wa utiru fakanat sunnatur ridha walam yakul syai'an. Ada riwayat lain yaitu Ubay bin Ka'ab datang ke Rasulullah, kana minni al-lailah, 1 hari di bulan Ramadan, ibu-ibu, nah ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu datang bahwa kata mereka kita ini tidak bisa membaca Quran untuk bisa sholat. Kita mau ikut sholat sama engkau ya Ubay. Kemudian Ubay sholat dengan mereka. Berapa rakaat? Samani rakaat dan witir. Itu lapor ke Rasulullah. Jadi ini ngerjain dulu baru bilang. Ya. Ini Ubay ini dia ngerjain dulu 8 baru bilang. Kata Rasulullah, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi ternyata dalam ibadah sendiri ada sahabat melakukan dulu, habis itu baru lapor. Dan ternyata diboleh. Maksud saya kan begini, kan ada model pemikiran sekarang ini, ya, seolah-olah ngikutin Rasulullah, kalau enggak berarti bid'ah, kira-kira gitu kan ya. Ternyata ini dia melakukan dulu barulah lapor. Pakanat sunnatur ridha walam yakul syai'an. Rasul juga nggak ngomong apa-apa sih, cuma angguk-angguk aja.
artinya membolehkan. Karena memang ini juga dilakukan oleh Ubay tadi. Nah, kemudian hada huwal masnun al-wariduh anin nabi walam yassi anhu syai'un ghairu dzalika. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah kaitannya dengan sholat tadi 8 plus 3. Oke? Itu dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi, pada zaman Nabi lah kira-kira. Nah, walam yasin au syai'un ghairu dzalika, dikatakan tidak ada dalil yang lain yang lebih sahih. Wa sa'anna sukan yusalluna ala ahdi Umar wa Utsman wa Ali wa isrina rakaatan. Nah, kemudian ketika zamannya Umar, Utsman, Ali 20 rakaat. Bukan zaman Nabi. Ini zamannya siapa? Umar, Utsman dan Ali, isrina rakaatan. Di Masjidil Haram itu berapa rakaat? 20. Tapi katanya tahun ini tidak 20. 10 apa kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau di sini 8, besok kurangi 4. Ya. Jadi 20 dulu di Masjidil Haram. Katanya tahun ini berubah tidak 20. Ya, coba nanti lihat lagi. Ya, artinya ada perubahan. Karena memang kaitannya dengan berapa rakaat pastinya dalam dalil ini tadi 8, kemudian zamannya Umar 20. Bapak Ibu memilih mana? Terserah. Ya, terserah dah. Intinya jangan sampai tidak tarawih. Itu yang penting. Ya. Jadi 20 ini pada zamannya Umar, Utsman dan Ali. Wa huwa ra'al jumhur al-fuqaha minal Hanafiyah wal Hanabila wa Daud. Nah, ini pendapat diambil oleh kebanyakan ahli fikih, yaitu Imam Abu Hanifah, Hambali dan Daud. Qala Tirmidzi wa aksaru ahli ilmi ala marwiya an Umar wa ala ghairihima min ashabin Nabi isrina rakaatan. Ya. Tapi Bapak kalau cari di daerah sini saja itu rata-rata banyaknya 8 plus 3. Yang 20 masih ada nggak? Ada, masih ada. Ya. Ya. Yang 20 masih ada. Di A'dom itu 20. Ya. Di Nikmatul Ittihad 20. Masih ada. Jadi sekali-kali nyoba 20, sekali-kali nyoba 8. Jangan nyoba-nyoba nggak tarawih. Ya. Ya. Jadi maksud saya ini tidak usah dipertentangkan. Ya. Walaupun satu hari dulu ketua Muhammadiyah pernah jadi imam di Jombang, Tebu Ireng. Ketua Muhammadiyah, kalau salah Imam Fahrudin apa namanya. Ya, dia jadi imam. Ketika mau jadi imam, kan yang sholat semua orang NU nih. Kata imam, sholat 20 rakaat apa 8 gitu. Sebelum sholat nih, kata jamaah 20. Oke 20. Mulailah sholat. Rakaat yang pertama, rakaat kedua lama banget, surahnya panjang. Panjang surah pertama dan kedua. Assalamualaikum, assalamualaikum. Imam nanya lagi, sholat tarawih 28. Jadi kalahnya NU sama Muhammadiyah di situ tuh. Ya. Ya. Dia bacanya surah panjang karena maunya 20, akhirnya berubah jadi 8. Nah.
Jadi antara 20 sama 8 bagaimana menikmatinya, ya. Jadi ini dalil yang menyatakan adanya sholat tarawih 20. Jadi wa aksaru ahlil ilmi, kebanyakan ulama mengikuti ini, termasuk di Masjidil Haram. Cuma berubah sekarang ini ya sudah mulai goyang lagi orang. Masjidil Haram aja berubah, ya, ya. Jadi 20 menjadi 10, ya. Intinya sholat itu terjadi pada malam hari. Bapak mau sholatnya 2 rakaat aja boleh apa enggak? Mau 4 rakaat saja boleh apa enggak? Sebetulnya boleh aja, cuma kebangetan emang. Ya. Nah, maka dipahami di sini adalah antara memilih 20 sama 8 plus 3. Ya. Jadi kalau Bapak sendirian, saya ditanya, Ustadz tarawihnya berapa rakaat? Tergantung masjidnya. Kalau masjidnya ada yang 20, masjid yang saya sholat di At-Taubah, di Al-Ittihad, masih ada beberapa masjid 20. Ya. Karena kita mengikuti kebiasaan masjidnya. Ada juga saya pernah mengalami di Bintaro dulu. Ustadz sholat tarawihnya berapa? 20. Oke. Nanti pas 8 Ustadz berhenti dulu, kita turun dulu ke bawah ngopi dulu. Ternyata yang 8 melanjutkan witir, jadi 20 ngalah sama 8. Saya bilang demen juga ini, ya. Jadi yang ngalah yang 20. Karena biasanya kalau yang 8 20 jalan, 8 minggir dia. Minggir itu pulang. Saya tidak tahu witir apa enggak tahu dah. Ya, tapi di situ difasilitasi yang 11 imamnya mundur, ya, majulah imam yang 11 sholat witir. Ya, saya bilang cakep juga ini. Ya, 20 ngalah. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi memang kita menikmati ibadah ini adalah bukan hanya ibadahnya, tapi menghormati pendapat yang ada. Ini soal hati. Ya. Itu gambarannya. Sudah tentu berjamaah lebih utama daripada sendirian. Ya. Berjamaah lebih utama daripada sendirian. Walaupun tadi sebetulnya enggak, saya enakan sendirian Ustadz, boleh. Silakan aja, bisa jadi sendirian lebih khusyuk, lebih lama. Masalahnya sendirian lebih cepat, ini masalahnya. Ya. Kalau sendiri lebih khusyuk, lebih lama, luar biasa. Ya. Nah, di dalam beberapa hal di sini kaitannya dengan surah. Surah apa yang dibaca? Ya. Ketika melaksanakan salatut tarawih. Di dalam kitab ini jelaskan laisa fil qiraah fi qiyami Ramadan syai'un masnun. Tidak ada surah yang pasti, surah apa yang harus dibaca. Bebas. Ustadz, kalau rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, boleh enggak? Boleh, secara hukum boleh. Ya. Karena memang tidak ada bacaan yang harus bacaan ini, tidak ada. Ya. Warada fis salaf annahum kanu yaqrauna al-mi'atain wa ya'tamiduna 'alal asa min tudil qiyam. Di dalam buat ini dari mereka melaksanakan sholat itu dibacalah 200 ayat. 200 ayat. Sehingga 200 ayat itu banyak apa dikit? Banyak, ya. Sehingga dikatakan wa ya'tamiduna 'alal asa min tulil qiyam. Akhirnya mereka sholatnya pada pegang tongkat, habis lama banget. Min tulil qiyam. Wala yansarifuna ila qubaila buju'il fajr. Dan ternyata 200 surah ini juga, 200 ayat ini
itu habisnya menjelang sahur. Menjelang sahur. Nah, makhafata yattali alaihim, akhirnya mereka terburu-buru. Wa kanu yakumuna bi suratil baqarah fi samani rakaat, atau dalam 8 rakaat itu surah Baqarah. Baqarah itu berapa rakaat? Berapa ayat? 286. Lama apa enggak tuh ya Baqarah ya? Ini apa gambaran yang sudah dilakukan. Jadi 8 rakaat baca surahnya surah Baqarah dari rakaat pertama sampai terakhir. Qala Ibnu Qudamah qala Ahmad yuqra bil qaum fi syahr Ramadan ma yakhfi 'alan nas wa la yashaqqa 'alaihim. Kata Ibnu Qudamah dan Imam Ahmad, baca surahnya yang ringan saja, tidak memberatkan jamaah. Setuju? Yang enteng-enteng aja ya, yang ringan-ringan saja, sehingga jamaah tidak merasa berat. Ya. Saya tidak tahu di sini surahnya nanti surah apa. Ya, artinya kalau tadi ada 200 ayat surah Baqarah, tapi kata Imam Ahmad, Imam Ibnu Qudamah, supaya dibaca di bulan Ramadan itu ayatnya yang pendek saja sehingga tidak memberatkan jamaah. Wala siyama fil layalil qasarah, apalagi pada waktu itu cuacanya panas. Kalau di kita sih enggak, biasa saja. Ya. Ini dikatakan kalau cuacanya panas sudah tentu jangan sampai surahnya panjang. Wa qala al-qadi la yastaib an nuqsan min khidmati fi syahrin liyasma an-nas jami'ul Qur'an. Wa la yujud ala khidmati karahiyatal masyaqqah ala man khalfah. Tapi tetap panjang boleh asal jamaahnya setuju. Ya. Pendek boleh kalau jamaahnya semua pengen pendek. Nah, nanti di Al-Barakah ini standarnya apa? Sehingga jamaah juga harus tahu, oh kalau di sono sekian, kalau di sono ayatnya sekian, supaya antara imam dengan makmum kompak. Jadi yang begini, ya surahnya pendek-pendek banget. Nah, kata yang demen panjang. Begitu imam baca surah yang panjang, ya lagian imam panjang-panjang banget. Karena pengen surah yang pendek. Ya. Nanti Bapak coba keliling lah. Ya, dari beberapa masjid ini Bapak asiknya yang mana? Mau yang panjang atau mau yang pendek dalam bacaan surahnya ini? Karena bagaimanapun Bapak harus menikmati. Ternyata Bapak tidak ada pilihan, yang panjang nggak ketemu yang pendek, udah kalau itu sholat sendirian saja lebih nikmat misalkan, silahkan. Ya. Yang jelas di dalam melaksanakan sholat ini kita harus merasakan nikmat, karena tadi dalilnya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi jangan kalau habis sholat ngomel, imam surahnya panjang banget. Kalau Bapak sudah masuk ke masjid, sudah ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Pendek ikuti, panjang ikuti. Supaya menikmati. Ya. Supaya ibadah ini nyaman. Karena tadi pilihannya, ya. Pilihannya tadi kaitannya dengan surah ini, boleh dia panjang, boleh dia pendek. Dikatakan di sini wa taqdiru bihalin nasi aula. Nah, memang ukuran jamaah ini itu lebih utama. Lebih utama ini jamaah senangnya yang panjang, imamnya panjang. Jamaah senangnya yang pendek, imamnya berarti pendek.
Kalau yang sholat 20 rakaat kan udah standar. Alhaqumut kulhu wailul kulhu wal asri kulhu. Nah, itu dah. Itu yang 20 udah begitu dah. Ya. Tapi jangan dipahami rakaat pertama alhaqumut takatsur. Kemudian keduanya kulhu. Rakaat ketiga imamnya salah, bukan wal asri, langsung wailul. Salah apa enggak tuh? Salah apa enggak imam? Enggak. Ini karena rakaat kedua mestinya wal asri, imam baca wailul. Subhanallah, enggak ada urusannya itu. Ya. Ini perlu dipahami karena orang menganggap kalau rakaat kedua surah apa? Surahnya wal asri. Tapi imam baca bukan wal asri. Makmum teriak subhanallah. Awas. Imam mau baca surah apa aja nggak ada urusannya. Ya. Jadi susunan al-hakumut, wal asri, wailul dan begitu berikutnya itu cuma untuk mempermudah saja, begitu sampai pada ayat surah terakhirnya sudah 20 rakaat. Soal dibulak-balik nggak ada urusannya. Karena saya mengalami itu. Kebetulan saya jadi makmum. Imamnya baca surahnya tidak tuh kata makmum subhanallah. Nah, ini dia. Itu artinya oon. Ya. Memang kalau apa-apa kalau nggak ada ilmunya mesti yang salah dibenerin, yang benar disalahin. Ini cara berpikir begitu sekarang banyak ini. Ya, yang salah ditangkap itu benar, yang benar ditangkap itu salah. Ya, makanya nentuin asli sama palsu susah banget ini. Ya. Jadi tadi, ya. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini sekedar penegasan saja. Karena Bapak Ramadan tarawehnya sudah pengalaman kan? Ya, pengalaman sudah berapa tahun sudah puasa. Tapi menikmatinya supaya dipastikan. Dasarnya tadi man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Ya. Motivasinya sholat tarawih ini adalah ingin memastikan bahwa kita melakukannya dasar iman dan semata-mata karena Allah, karena dengan ini Allah akan ampuni dosa kita. Soal 20 dan 8 itu soal lain. Artinya Bapak memilih 20 oke, 8 oke. Witirnya kalau di Nabawi pernah dulu nih. Nabawi dulu pernah 4-4-3. Awal-awalnya, iya, Banjar, maksudnya Banjar betul. Salah juga kalau ngomong Nabawi doang ya. Maksudnya Nabawi Banjar, ya. Itu pernah 4-4-3. Kemudian dirubah 2-2-3. Orang bilang lah, dulu 4 sekarang 2, berarti sholat kita dulu kagak beres ini. Ya, masya Allah, khilaf-khilaf dalam fikih ini memang harus sabar betul. Ya, ya. Saya nggak tahu sekarang 2-2-3 atau 2-2+1. Pokoknya dari 4 dirubah jadi 2. Ya. Jadi nggak ada masalah. Cuma sekarang yang 4 jarang sekarang. Ya, yang 4 jarang sekarang. Banyakan 22+3 atau 2+1. Kalau yang 20 rata-rata 2-2-2, 2+1. Ya. Jadi itu soal fikih lah, ndak usah diperdebatkan lagi, ya, ndak usah bilang bid'ah segala. Memang 20 itu bid'ah, betul dikatakan di sini nih kata Umar, ya, 20 itu memang bid'ah, amalan nikmatul bid'ah hadhi, ya, dikatakan di sini. Ketika zaman Umar tadi, faqala Umar yang bilang, ya, apa kata Umar?
nikmatu bid'ah hadhihi walati yanamuna anha afdal minal lati yakumuna. Memang ini bid'ah yang paling nikmat. Jadi kata-katanya bid'ah memang. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan. Ya. Ente sholat tarawihnya berapa? 20 bid'ah. Memang bid'ah. Umar mengatakan bid'ah karena tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Cuma jangan dipahami ini bid'ah yang salah. Nah, itu harus dipastikan. 20 ini bid'ah tapi bid'ah yang tidak salah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Maksud saya ya Bapak yang 8 jangan nyalahin yang 20. Bapak emang males saja. Ya kalau mau begitu dah. Ya dah gue yang 8 aja dah, gue 20 dah. Lagian kalau Bapak sudah mulai 8 ke 20 insya Allah berat. Iya. Tapi kalau yang 20 ke 8 insya Allah nyaman. Maka nikmatilah. Ya. Tapi maksud saya begini Pak. Kalau Bapak dulu 20 jangan ditinggalin, sekali-kali cari masjid yang 20. Supaya hukum ini dinikmati, bukan dipertentangkan. Atau yang jadi masalah karena Bapak dulu 20 sekarang 8, 20 disalahin. Ya. Itu dalilnya jelas ada. Ya. Jadi kalau namanya khilaf itu pertanyaannya nggak boleh begini, 20 sama 8 bener yang mana? Pertanyaannya tidak boleh begitu. Dua-duanya bener. Ya, kalaupun Bapak mau bertanya, 20 sama 8 afdol yang mana ya? Boleh dah itu. Jadi jangan pertanyaannya 20 sama 8 yang bener yang mana sih? Enggak. Karena ada orang nyalahin 20 ada. Nyalahin 8 juga ada. Lala. Ya. Kalau Bapak mau mana yang lebih utama itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.